Nah, jadi langsung saja di sini ada latar belakang kurikulum merdeka. Jadi, kurikulum merupakan seperangkat program pendidikan yang telah disusun dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang di dalamnya terdapat komponen yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Dan kurikulum menempati proses sentral dalam seluruh ragam kegiatan pendidikan agar terciptanya tujuan pendidikan. Jadi kurikulum itu harus mampu meningkatkan kualitasnya, di mana kurikulum harus bisa menyesuaikan dengan situasi setiap sekolah, baik memperhatikan kebutuhan dan tahap perkembangan peserta didik. Nah, langsung saja ya. Jadi ada 4 kebijakan dalam Merdeka Belajar dipaparkan oleh Kemdikbud. Yang pertama itu adalah mengganti USBN menjadi asesmen. Jadi apa sih itu kayak mengganti USBN menjadi asesmen? Nah, jadi pada tahun 2020 mengganti ujian sekolah berstandar nasional atau disebut dengan juga USBN menjadi ujian atau asesmen yang diselenggarakan oleh pihak sekolah dengan penilaian kompetensi. Jadi siswa itu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk yang lebih komprehensif yang memberikan kebebasan pada guru sekolah untuk menilai hasil pada siswa. Nah, dan yang kedua itu adalah UN berubah menjadi asesmen kompetensi minimum atau yang disebut dengan AKM. Nah, jadi kayak di tahun 2021 itu ada ujian nasional berubah menjadi asesmen kompetensi minimum atau yang disebut dengan AKM. Dan survei karakter yang berfokus pada kemampuan literasi, numerasi, dan karakter sebagai usaha mendorong guru dan sekolah memperbaiki mutu pembelajaran yang mengacu pada praktik baik asesmen internasional seperti PISA dan IMSS. Dan yang ketiga itu adalah penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Nah, jadi RPP itu apa sih? Nah, jadi RPP itu adalah penyederhanaan dalam penyusunan perangkat rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Yang semula terdiri dari 13 komponen menjadi 3 komponen inti, meliputi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. Dan hal ini itu bertujuan agar guru memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan persiapan dan mengevaluasi pembelajaran selain keefektifan dan efisien. Nah, yang terakhir dan keempat adalah kebijakan PPDB dengan sistem zonasi. Jadi, kebijakan dan penerimaan peserta didik baru yang lebih fleksibel agar mampu menopang tentang dalam akses dan kualitas di daerah. Selanjutnya adalah dasar pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, jadi dasar pelaksanaan kurikulum merdeka mengacu pada Mendikbud nomor 56 tahun 2022, surat keputusan Menteri menetapkan 16 keputusan. Nah, yang pertama adalah mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi. Nah, yang kedua adalah pengembangan kurikulum mengacu pada kurikulum 2013 yang disederhanakan. Yang ketiga ada kurikulum mengacu pada SNMP atau disebut dengan Standar Nasional Pendidikan. Nah, selanjutnya adalah kurikulum 2013 dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan. Selanjutnya kurikulum 2013 ditetapkan oleh pimpinan utama. Kurikulum merdeka diatur dilampirkan SK Mendikbudristek. Selanjutnya penataan guru bersertifikat disederhanakan sesuai peraturan undang-undangan. Dan pemenuhan beban kerja dan penataan literasi guru bersertifikat diatur dilampirkan kerja dan penataan literasi guru bersertifikat diatur dilampirkan 2 SK. Nah, selanjutnya itu adalah peserta program penggerak menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum 2013 diselenggarakan mulai kelas 1 sampai kelas 12 dan kurikulum merdeka dilaksanakan secara bertahap. Terus tahun ke-1 umur 5 dan 6 tahun dan kelas 1, 4, 7 dan 10. Yaitu tahun kedua yaitu umur 4 sampai 6 tahun dan
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11. Nah, selanjutnya adalah tahun ketiga. Tahun ketiga itu adalah umur 3-6 tahun, yaitu kelas 1 dan 2. Selanjutnya, kurikulum merdeka berlaku pada tahun ajaran 2020 dan 2023. Dan terakhir adalah pelaksanaan kurikulum menggunakan buku teks. Kurikulum merdeka itu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Nah, kontennya itu akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi, guru itu harus memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kan kurikulum merdeka itu kan kurikulum dan berpusat kepada siswa. Jadi tema dalam kurikulum merdeka itu kan konsepnya merdeka belajar yang berbeda dengan kurikulum 13, di mana siswa itu diberi kebebasan di sekolah. Jadi guru dan siswa itu dapat berinovasi, belajar mandiri dan kreatif, di mana kebebasan ini dimulai dari guru sebagai penggerak suasana belajar yang menyenangkan, mengingatkan banyak keluhan orang tua dan siswa terkait pembelajaran yang mengharuskan mencapai nilai ketuntasan minimum apalagi selama masa pandemi. Nah, pengimplementasian kurikulum merdeka itu tidak dilaksanakan secara serentak, melainkan pada jenjang sekolah dasar itu dilakukan pada kelas 1 dan kelas 4 saja. Nah, kurikulum merdeka ini ditetapkan sebagai kurikulum pemulihan, di mana pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama itu pembelajaran intrakurikuler, yaitu dalam kegiatan pembelajarannya itu intrakurikuler untuk setiap mata pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran atau dimaksudkan CP. Yang kedua itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana itu ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKM. Kita lanjut ke landasan kurikulum merdeka. Nah, di landasan kurikulum merdeka itu ada 4 landasan. Yang pertama itu landasan filosofis, landasan psikologi, yang ketiga landasan sosiologi, dan landasan teknologi. Yang pertama itu landasan filosofis. Landasan filosofis itu memiliki peran dalam memberikan batasan-batasan terkait pendidikan yang akan dilaksanakan. Nah, pengembangan kurikulum baru sesuai dengan landasan filosofis yang ada pengembangannya, yang ada tidak bisa lepas dari konsep awal kurikulum merdeka yang memberikan keluasan bagi tenaga pendidik seperti guru dan peserta didik. Landasan psikologi. Nah, jadi landasan psikologi ini di kurikulum merdeka pada dasarnya itu merupakan pedoman yang digunakan dalam dunia pendidikan agar tujuan pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Nah, psikologi masuk pada ranah ini sebagai bahan pertimbangan apakah kurikulum dapat direalisasikan atau tidak. Unsur dari psikologi ini yaitu psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan psikologi sosial. Masuk ke landasan sosiologi. Nah, pengembangan kurikulum itu harus mempertimbangkan filsafat, sejarah, psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Jika diasumsikannya bersumber dari sosiologi. Kenapa? Karena dengan landasan sosiologi kan perangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik dan studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Nah, sekarang kita masuk ke landasan teknologi. Nah, sejalan dalam perkembangan teknologi yang ada, teknologi itu memiliki ruang yang luas untuk mengkoordinir hal tersebut sehingga mendidikkan perkembangan. Nah, kita masuk ke landasan teknologi. Dalam sejalan dalam perkembangan teknologi yang ada, teknologi memiliki ruang yang luas dan mengkoordinir hal tersebut sehingga menjadikan perkembangan menjadi begitu pesat. Begitu pula dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai bidang harus diimplementasikan dalam proses pendidikan sebagai kebutuhan utama. Jadi lembaga pendidikan itu harusnya mampu mengakomodasi atau mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kenyataannya banyak peserta didik yang masih gagap terkait dengan teknologi. Oleh karena itu, perkembangan kurikulum merdeka yang dilakukan harusnya dapat menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Pemanfaatan teknologi yang optimal akan memberikan dampak positif dalam perkembangan kurikulum yang ada. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada struktur kurikulum di sekolah dasar. Nah, struktur kurikulum merdeka di sekolah dasar ini diatur dalam keputusan
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan belajar, pengembangan, dan pembelajaran, yang terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase A itu untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah, struktur kurikulum merdeka di sekolah dasar yaitu sebagai berikut. Sistematika penulisan terbagi menjadi 4 tabel struktur, yaitu kelas 1, kelas 2, gabungan kelas 3, 4, dan 5, serta kelas 6. Lalu beban belajar setiap mata pelajaran ditulis dengan jam pelajaran per tahun. Sekolah dapat mengelola alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran. Mata pelajaran pendidikan agama diikuti oleh seluruh siswa sesuai dengan agamanya masing-masing. Pengorganisasian muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Ilmu pengetahuan alam dan sosial atau digabung menjadi IPAS ini mulai diajarkan ke siswa dari kelas 3, walaupun dalam capaian pembelajaran sudah ada untuk di kelas 1 dan 2. Nah, muatan seni dan budaya disediakan oleh sekolah minimal 1 jenis seni, bisa seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Jadi tidak semua seni itu dipakai dalam pembelajaran, tetapi hanya salah satu. Kemudian untuk muatan lokal ini dapat ditambahkan oleh masing-masing sekolah sesuai dengan ketetapan dari pemerintah dan karakteristik daerah secara fleksibel melalui 3 cara, yaitu mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran lain, mengintegrasikannya ke dalam tema proyek penguatan profil Pancasila atau P5, dan mengembangkannya menjadi mata pelajaran tersendiri. Mata pelajaran bahasa Inggris dapat dipilih tergantung kesiapan dari sekolah. Jika sekolah belum siap, maka dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain atau ekstrakurikuler. Nah, bahasa Inggris dan muatan lokal sebagai mata pelajaran pilihan dengan jam pelajaran paling banyak 2 jam pelajaran setiap minggu atau 72 jam pelajaran per tahunnya. Total keseluruhan jam pelajaran di tabel struktur kurikulum tidak termasuk bahasa Inggris, muatan lokal, dan pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Yang terakhir, sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dapat menyediakan layanan program untuk siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan siswa. Ada modul ajar kurikulum merdeka. Nah, modul ajar ini merupakan perangkat pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang berlandaskan pada kurikulum yang diaplikasikan dengan tujuan untuk menggapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Modul ajar ini bahasa lain dari RPP kalau untuk di kurikulum 2013. Namun terdapat perbedaan secara signifikan pada konten modul ajar dan juga RPP. Kriteria modul ajar kurikulum merdeka yaitu pertama, esensial. Esensial itu berarti setiap mata pelajaran berkonsep melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin ilmu. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang, yaitu guru menumbuhkan minat kepada siswa dan menyertakan siswa secara aktif pada pembelajaran berkaitan dengan kognitif dan pengalaman yang dimilikinya, sehingga tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu mudah untuk seusianya. Kemudian yang ketiga yaitu relevan dan kontekstual, yaitu berkaitan dengan unsur kognitif dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya dan sesuai kondisi waktu dan tempat siswa berada.
Terakhir, berkesinambungan, yaitu kegiatan pembelajaran harus memiliki keterkaitan sesuai dengan fase siswa. Komponen dalam modul ajar itu ada 3. Yang pertama komponen informasi umum, lalu komponen inti, dan yang terakhir ada lampiran. Nah, poin-poin apa saja sih yang terdapat di dalam komponen tersebut? Nah, pada komponen informasi itu terdapat identitas penulis modul, institusi asal, dan tahun dibentuknya modul ajar, jenjang sekolah, kelas, dan juga lokasi waktu. Yang kedua, kompetensi awal, yaitu bentuk kalimat pernyataan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai siswa sebelum mempelajari materi. Lalu ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana. Yang kelima ada target siswa. Keenam ada model pembelajaran. Kemudian ada pada komponen inti itu terdapat 6 poin. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, lalu ada pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan ini berisikan skenario pembelajaran dalam kelas atau luar kelas. Lalu ada asesmen, dan yang terakhir ada remedial dan juga pengayaan. Nah, kemudian di akhir modul itu ada lampiran. Lampiran ini meliputi lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan guru dan siswa, glosarium, dan daftar pustaka. Langkah-langkah pengembangan modul ajar. Yang pertama itu melakukan analisis pada siswa, guru, dan satuan pendidik mengenai kondisi dan kebutuhannya. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik pada siswa mengenai kondisi dan kebutuhan dalam pembelajaran. Yang ketiga, melakukan identifikasi dan menentukan entitas profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Selanjutnya, yang keempat, mengembangkan modul ajar yang bersumber dari alur tujuan pembelajaran. Alur tersebut berdasarkan dengan capaian pembelajaran. Yang kelima, mendesain jenis teknik dan instrumen asesmen. Yang keenam, modul ajar disusun berdasarkan komponen-komponen yang telah direncanakan. Yang ketujuh, guru dapat menentukan beberapa komponen secara esensial yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dan yang kedelapan itu, komponen esensial dapat dielaborasikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang kesembilan, setelah tahapan sebelumnya telah diterapkan, maka modul siap digunakan. Dan yang terakhir itu evaluasi modul. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu lebih sederhana dan mendalam. Selanjutnya itu lebih merdeka, dan yang terakhir itu lebih relevan dan